Udah nih? Udah. Oke, kita wawancara sama Tommy Babab. Ini wawancara. Kita salaman dulu lagi. Wawancara terlengkap ini. Pasokan-pasokannya, air putih ada, kopi pahit ada, es teh ada. Lu Betawi banget bener-bener ada. Kurang kue dongkal. Cakep itu kue dongkal ya? Iya. Lah orang asli Betawi, Bab. Kagak. Tapi kok lu fasih banget Betawi lu? Temen kan lama tinggal di Cikini kan. Iya. Jadi temennya orang Betawi semua ya kan. Lingkungannya Betawi. Udah. Cocok udah. Tapi asli bokap nyokap Tangerang, Sunda. Oh Sunda, tapi ada serempet-serempetan Betawi dikit dah. Iya. Iya. Terus gede di Cikini. Enggak gede, kuliah Lu nggak di gede? Cikini. Gede mah dari Tangerang juga udah gede, Cing. Iya. Mana udah gede lo waktu di Tangerang lo ngomongnya Betawi Tangerang apa Sunda? Sunda. Sunda tapi Iya. kok. Iya, oke. Terus ke Cikini nih. Ke Cikini. IKJ. Heeh. Institut Kesenian Jayabaya. Ya. Institut Kesenian juga. Institut Kesenian juga. Iya. Kalau kata abang-abang ikut kakak Jeko. Waduh. Ada tuh Jeko yang penari dari Papua tuh. Street dance. Jadi kemana-mana ngikutin kakak Jeko. Ya. Ikut kakak Jeko. Iya. Dulu mungkin ikut kakak Jack John. Betul banget. Iya. Tapi Cing, sreting cing. nggak apa-apa. Ya copot cing. Apanya? Ntar pulang gimana kereta ini? Ya nggak apa-apa. Kok copot ya tuh? Ada tuh guys sebelah kanan. Ada ya. Ada Kang Kancingnya Jaya sebelah, copot. benar, ya. Mana naik kereta lagi? Akan bukan sletingnya kan? Bukan. Kancing. Kancingnya. Ya bisa sletingnya dikebawain. Dia nggak turun. Oh iya. Sletingnya dikunci ke bawah. Kunci ya? Iya, dikunci ke bawah. Iya. Tommy Babab, kue kering. Iya. Aduh. Iya. Lo kalau nonton itu gimana sekarang perasaan lu? Ketawa. Kenapa gua bisa begitu ya? Dia sebenarnya bisa gak sih ditayangin kue kering? Bisa. Semenit doang kan dia? Nggak nyampe semenit. Hah? Bisa ya? Bisa, nggak nyampe semenit. Ya ini kita lihat dulu dah kalau gitu ya. Ngerokok dulu Cing. Boleh ngerokok silakan ya. Nih tayangannya tentang kue kering. Terus emak gue nih punya toko kue-kue kering di rumah. Beuh, kue-kue kering nih ya. Itu, apa namanya kue-kue kering. Dan emak gue tuh gini, mak, kue-kue kering gini mak, gitu kan. Terus emak gue punya kue kering nih. Tapi gini, mak. Mak, gini mak. Itu ngeblank apa gimana? Ngeblank Cing, jadi kan waktu itu temanya motivasi ya, temanya motivasi. Terus ngomongin nyokap ya kan, kalau ngomongin motivasi nyokap dah paling motivator paling wahid dah. Yeah. Ya kan? Karena itu ada beat yang sebelumnya nggak kena tuh, jadi ke depannya ngaruh. Ekspektasi soalnya beat itu kena tuh, jadi enak ke belakangnya. Yang beat yang itu nggak kena, jadi anjir nggak kena lagi mana. Tadinya kan di Balai Kartini, biasanya show-nya pindah ke Usmar Ismail. Beda banget kan ininya tempatnya ya, jadi beda suasana gitu. Udah gitu beatnya ada yang nggak kena lagi. Berasa banget penontonnya deket banget soalnya tuh. Anjir, apaan lagi ya jadinya ngomongin ini, emak gue penjual kue kering gitu. Terus itu aja yang keinget di otak tuh, kue kering ya. Jadi iya nggak bener Cing. Tuh kalau saat itu disuruh masuk pindah agama juga saya mau. Iya nggak kepikiran yang lain gitu kata-katanya. Iya. Kue kering, aduh gimana nih? Om Indra udah begini ya. Kan lama ya. Iya. Semenit ada tuh. Enggak nyampe kayaknya. Adalah kurang lebih semenit tapi nggak nyampe semenit sih. Iya. Soalnya begini ngingetin materi ke belakangnya apa lagi gitu, cuma nggak inget-inget. Akhirnya aneh bawa ketawa Cing, aneh ketawa sendiri di panggung. Aduh, alhamdulillah tuh. Harus dibikin relax tuh, tegang banget tuh. Iya kan lo
Tegang Lu banget. mah sering ya ngeliat orang ngeblank mah sering. Cuma nih ngeblank yang ajaib tuh lo. Kan mak gue ada penjual kue kering nih. Ya kue kering gini nih mah. Kan kue kering nih. Tadinya mau ngomong, cuma yang keucap keinget kue kering terus. Materi selanjutnya ada sebenarnya tuh panjang. Apa nih materi yang sebenarnya nih? Itu lo lanjutin gak sih? Lanjutin karena inget kan. Oh akhirnya jadi ingat. Ya karena gue nonton potongan gue. Karena pas Acau dibawa lebab. ketawa tuh jadi relax gitu, tenang. Penonton juga ketawa. Tadinya penonton aduh, kayak ngelihat orang tabrakan. Aduh kasihan banget bapak. Aduh, iya penonton kayak mau nolongin tapi nggak bisa. Dia nggak bawa teh anget. Iya kayak ngeliat orang kecelakaan. Aduh, Baba kenapa ini? Mungkin ya Kacau dah. mungkin ada yang bantuin Fatihah juga di belakang mungkin ya penonton ya Iya. kayaknya jadi lancar. Kue kering. Tapi ini maaf ada pesawat karena ini dekat Halim 9 bulan. Hamil. Iya. Tapi itu suci berapa tuh? Suci 5. Yang barengan Rahman ya? Ada Rahman yang keluar. Iya. Dia ngeblank. Oh iya, kata si Rahman waktu itu kesini cerita tentang itu, yang keluar malah Rahman. Iya, Bang Rahman padahal aneh udah ikhlas aja tuh. Heeh. Udah nangis-nangis pas pengumuman dah. Aduh ya Allah. Soalnya Bang Rahman gak bawain callback tantangannya. Oh. Bang Rahman gak bawain Nah lo callback banyak banget tuh. banyak. Kue kering. Bukan itu juga, Cing. Itu memang ngeblank. Itu emang callback, emang callback gue begitu. Kue kering callbacknya callback ngeblank. Banyak tuh. Aduh. Nah sekarang masih stand up gak sih? Bab? Jarang, Cing. Terakhir stand up yang lo inget dah. Dari stand up kapan ya? Yang gawean paling open mic di komunitas kabupaten Kaptang. open mic di situ terakhir pas pandemi, sebelum pandemi itu paling Kalau iya sih. job stand up. apa nih terakhir ya? Aduh, Saking lamanya ya. saking lamanya, Cing. Lo malah sekarang kerjaan malah jadi syuting ya. Ya, Aktor. alhamdulillah. Main comberan. Aduh, si babab dah. Iya. Aduh. Tapi awal-awal tuh kan banyak sebenarnya itu video biasa aja, Cing, sebenarnya. Yang mana? Yang kue kering. Iya. Itu cuma bercandaan aneh sama finalis yang lain. Nggak kayak nggak rame kayak waktu di posting MLI itu. Nggak lama si Apip masuk MLI kan. Apip kan waktu itu sama saya angkatannya bareng tuh, dia yang tahu. Iya. Siapa? Masuk aja nggak apa-apa. Lewat aja ya. Emang nyantai ini. Oh, iya. Begini ya. Karena gak ada cakwe lewat. Apip dah tuh masuk MLI. Terus ternyata dia nyimpen videonya. Dimasukin deh tuh ke MLI sama dia. Dia kan masih MLI, kayak feeling saya sih karena ada Apip tuh di MLI, jadi sama diposting. Ada sama Muslim sama segala gitu. Jadi rame. Apa lucu ultimate katanya. Padahal beban di saya. Iya. Banyak yang komen, Cing, di Twitter apalagi di Instagram Twitter. Anjing lucunya di mana ini? Tapi waktu itu diposting, lo ada ngerasa ini nggak? Malu ada nggak? Udah lewat masa malunya atau gimana? Lama-lama malu, Cing. Saking banyaknya yang komen. Awalnya biasa aja, wih buat video gue diposting nih, rame nih yang nonton. Gak taunya banyak yang komen juga. Lama-lama jadi anjir nih yang komen, jadi bikin down awalnya. Kayak ngebully gitu jatuhnya, Cing. Iya gak sih? Terus lo gimana? Ya gue diem aja, gak ada yang gue balas satupun. Tapi tetap aja lo. Gue bacain aja komennya gitu. Anjir, gak dibaca, ketahuan kan di handphone pada masuk kan. Iya. Tommy Baba tuh. Kue kering, aduh. Tadinya mah biasa aja ya, udah berdamai gitu ya. Iya. Cuma karena banyak yang itu jadi anjing, jadi nggak bisa berdamai jadinya nih. Tapi sekarang mah ya udahlah. Udah ya.
Udah lama juga. Udah lama. Iya. Cuma tetap kalau ada yang komen itu kadang kesel lagi, Cing. Nggak tahu kenapa ya. Kan udah lewat juga. Iya. Kan ibaratnya kalau kerja kan biasanya suka ada kecelakaan gitu kan. Kalau di pabrik Tangerang tuh suka ada kelingking putus ya kan. Kadang kalau nggak punya duit juga kelingkingnya dipotongin biar dapat asuransi kan. Iya. Pas ya kalau stand up mungkin itu. Kerjaan saya kecelakaan. Itu kecelakaan sih, Cing, kayaknya, Cing. Kecelakaan kerja itu ya. Ngeblank itu kecelakaan kerja. Iya. Tapi lo awal stand up kapan sih, Bab? Awal banget ikut stand up. Waktu masih kuliah. Cuma itu nggak fokus gitu kayak soalnya kan si Kemal tuh satu kampus sama saya. Kemal Palevi. Ya. Iya. Terus ada temennya si Kemal, si Mix tuh yang agak-agak bule gitu tuh. Satu jurusan juga teater tuh, bertiga tuh. Terus, Bab, lu ikutan itu tuh si Kemal ikutan itu tuh latihan stand up katanya. Stand up apaan? Ada tuh yang suka ada di Metro TV, aneh nonton dulu kan. Terus oh pantesan si Kemal jarang di kampus gitu nih. Diajak sama si Mik ke Komedi Cafe. Masih di Kemang tuh. Cuma lihat-lihat dulu, belum berani nyoba gitu. Iya, awalnya di situ. Terus kan untungnya dulu dia ada kelas nulis kan ya, seminggu tiap hari Minggu ada kelas penulisan. Jadi saya berapa kali gitu ikutan kelas. Ikut di situ. Ada Ramon Papana dulu. Ada. Orang kenal sama Harry Hore di situ. Kenal Harry, kenal Bintang BT kalau nggak salah. Iya. Banyak anak-anak komunitas di situ kenalnya. Pada ikut kelas menulis Ramon Papana. Ikut open mic. Kalau yang kelasnya nggak, saya lupa siapa aja yang ikutan tuh. Tapi ketemu anak-anak di open mic situ lah. Harry Hore kan kalau open mic dulu nggak pernah pakai sepatu, dicengin mulu. Ke kafe pakai sendal. Kenalnya di situ sama Harry. Berarti di awal-awal 2012-an ya? 2012 2013 itu. Apa sebelumnya? 2013 kali ya. 2013-an ya. Iya, pas. Cuma belum begitu fokus karena kan saya dulu waktu masih nge-crew kan, masih kerjaan kru. Jadi kalau udah kerja nggak bisa open mic lagi. Lah kuliah apa nge-crew waktu itu lo? Kuliah. Tapi nge-crew. Udah lulus baru gawe tuh, diajakin sama temen. Emang lulus tahun berapa lo? 2010 apa? 2010 lo udah kelar? Iya. Masuk kan 2006. D3. 2010. Udah kelar tuh. Udah. Ambil apaan lo? Teater. Iya. Udah selesai kuliah diajakin nge-crew gitu. Terus sampai pas banget tuh nge-crew film yang pemainnya Mas Panji. Saya tanya-tanya deh di situ. Mas Panji, Mas, mana sih stand up gini-gini. Saya pengen nyobain saya. Ikutan open mic aja kata dia gini-gini. Akhirnya ikutan di komunitas di Tangerang. Udah ada Kaptang waktu itu? Belum, dulu masih BTS. Oh iya. Bintaro jauh banget dari rumah. Ikutan anak baru gitu deh. Nyoba gitu, cuma nggak lucu juga, susah juga kata saya nih, gimana ini ya. Kayaknya gampang ngeliat orang ngelucu pas nyoba, balik pas di Komedi Cafe. Minum dulu dah. Minum dulu ya. Aduh, mau minum kagak jadi. Iya. Ngerokok lagi? Ya ngerokok boleh. Iya. Apalagi pas di Komedi Cafe tuh terakhir lo ngomong itu ya. Komedi Cafe pakai catatan gitu kan. Ditulis sih, saya nulis. Cuma nggak ada premisnya, cuma pengen ngelucu doang. Kayak jok-jok kodian gitu. Iya. Jomblo apa kabar jomblo gitu-gitu kan. Apaan sih nih orang? Ngeceng-ngecengin jomblo lagi. Wah, nggak ada yang ketawa sama sekali kan, udahlah turun ya kan. Yang penting udah nyoba ya gitu. Terus lo kok nyoba lagi? Pengen bisa, Cing. Ada Ernest juga waktu itu. Rame di situ tuh dulu pas saya nyoba tuh, Ernest, Panji, Rian, Radit. Wah, kata saya ini mah senior berarti yang suka nonton di TV. Kompas. Mereka pada nyoba tuh, seling-selingan mereka nyoba. Akhirnya saya nyoba kan di Komedi Cafe dulu daftarnya agak susah juga tuh, penuh mulu, berapa kali mau ikutan nggak pernah dapet. Yang di ini pakai ting gitu ya? Iya. Sama si Dodik Hamster. Dodik Hamster ya. Gue pernah beberapa kali tuh ngeliat open mic di situ.
Nah, lu dapat lucunya kapan? Pas ngerasa, waduh dapat lucu nih, enak gitu. Itu pas ikutan kelas penulisan kan. Terus akhirnya ngebahas tentang gua sebagai kru film. Oh ya, premisnya berarti harus ada premis nih, harus ada keresahan katanya. Waduh, berarti gua ya udah akhirnya aneh ngebahas tentang aneh pengen jadi pemain film tapi dapat gawean jadi kru film gitu. Lo ngekru apaan? Dulu ngesting sama telco. Anjay. Director. Asisten. Talent koordinator. Heeh. Enggak, produksi enggak ikut. Pas syuting. Ikut. Itu Mas Panji saya yang mayungin. Yang ngasih makan Mas Panji. Emang telco gituan? Iya. Koordinator, Cing. Yang ngurusin jemputan, ngurusin schedule. Callingan. Kayak unit ya? Kalau unit kan semua kru dia ngurusinnya. Ini talent, kalau saya talent doang. Yang calling talent kan? Iya. Calling talent, nyiapin makan. Schedule-nya ada apa nih tanggal ini saya catat kasih ke Astrada. Terus Oh itu telco itu? iya. Kebutuhan talent di lokasi. Telco yang ngurusin tuh antar jemput. Ngurusin siapa supirnya yang mau nganter. Ya itu lebih ke administratif berarti ya? Akomodasi kayaknya. Iya maksudnya pekerjaan administrasi. Lo nggak kayak yang skrip harus di pas produksinya lo ikut. Ini di apa namanya? Lokasi. Di lokasi. Misalnya lagi tag nih. Lo kan nggak kerja kan? Kerja. Cing, mayungin Panji gitu tadi. Kerja juga Cing maksudnya. Ngurus ekstras juga kadang kan selain ngurusin pemain ngurus figuran juga Cing. Iya. Ngurusin figuran misalnya lagi banyak figuran nih. Udah ngurus keluar masuknya gitu bantuin Astrada gitu. Oh. Kita kalau di lokasi syuting diem malah dimarahin ntar kan. Diem aja lu. Tapi itu lo masuk kerjaan orang itu. Kan ngebantu gitu Cing. Oh itu nggak apa-apa. Itu kerja masuk keluar masuknya kan tuh kerjaan Astrada ya. Astrada. Tapi Iya. lo bantuin situ. Iya, bantu gua dong, Mbak. Lu sebelah sana ngurusin dia masuknya kapan gitu ngasih tahu. Jadi lo memang kerja lapangan juga ada lo ini ya. Itu film apa sinetron? Film seringannya. Sinetron? Belum pernah. Belum pernah ngekruin sinetron soalnya belum ada link ke sinetron kan. Terus katanya sinetron capek juga kalau ngekru sinetron kan. Iya. Tiap hari terus kalau film kan paling 2 minggu. 2 minggu kelar. Selesai nih kalau sinetron kan sampai ratingnya bagus terus mah. Nah, lo jadi talent koordinator kenapa bisa ke situ? Kan tadinya teater. Kenapa? Temen. Kan kita kan kalau kerjaan apa seniman begitu kan ya, iba jatuhnya gitu. Mau ngelamar kemana coba bingung Cing ya kan. Iya. Akhirnya pas sudah lulus itu juga dikajakin teman, Bab lu anak jurusan film. Temen tuh, Bab mau bantuin gua gak? Apaan? Jadi ngestingin buat film nih kata dia. Ayo dah gua lagi belum ada kerjaan juga nih baru lulus ya kan bingung juga nih terus ya udah sekalian nyari pengalaman sama nyari temen. Jadi film pertama tuh film horor tuh yang saya kruin tuh. Udah sampai ngesting ini saya pernah Cing. Ngestingin apa? Apa? Jadi cewek. Iya, kan dulu kan horor esek-esek gitu kan ya? Iya. Horor banyak yang plus-plusnya gitu adegannya. Plus PPN plus PPH. Iya pokoknya horor Yang esek-esek. seksi-seksi. Iya. Nah, lo ngestingin pernah ceweknya? Dulu ada scene yang pemainnya itu harus buka baju. Tapi si pemainnya nggak mau. Akhirnya kita nyari stand in. Cewek. Datengin tuh berapa orang tuh dari semobil isinya cewek semua. Cakep kan saya nih. Tapi kan harus mirip si pemain ini. Enggak, dari belakang. Badannya doang. Iya. Diambil ya. Rambutnya juga harus. Harus badannya gitu lah. Iya. Udah saya ngestingin saya biasa karena saya nggak tahu kan baru pertama ngesting film gitu kan. Ngesting sesuai dialog gitu, sesuai skrip nih dialognya, ini adegannya, bayangin aja lagi. Tapi nggak buka baju. Terus sama Astradanya, Bab, sini. Nggak gitu ngestingnya, kita tuh nyari buat stand in gitu. Jadi buka baju Cing. Ya, lu nyuruh? Lu suruh? Bukan saya yang nyuruh. Iya maksudnya kan ke orangnya nih yang ngadepin lu bilangnya gimana?
kan emang dia tuh didatangin ke situ udah tahu mau di casting kayak gitu. Sayanya yang nggak tahu, malah saya kayak casting. Iya. Kayak casting ini apa namanya? Dialog lo iniin gitu ya. Nah, terus akhirnya lo bilangnya gimana ke orang itu? Akhirnya ya udah karena saya udah tahu mereka udah mau. Ya udah Mbak, buka aja gitu. Waduh, belum puasa lagi tuh, udah jam 3 saya lagi puasa tuh. Anjrit kata saya nih. Wah, Mas Andre kenapa nggak ngomong kata saya. Lah, lu gimana lu nggak baca skrip? Baca dialognya. Enggak, ini nggak yang dialog kata dia. Akhirnya satu-satu masuk ke ruangan gitu kan. Ruangannya juga pindah, tadinya di lobby gitu kan. Pindah ke ruang editing gitu kan, yang kayak gini nih ruangannya nih. Sampai orang editing pada masuk, Mas, tar dulu kata saya, ini bagian ngesti gitu. Apaan ruangan gua lu kata dia. Tapi dikamerain kan? Iya, videoin. Belakang. Belakang. Cuma pakai apa namanya? Casting belakangnya doang. Lo sampai minta depannya. Ya kan masa kita maksudnya ngambil depan belakangnya doang nanggung ibaratnya gitu kan, dikasih tahu aja depan belakang. Iya, cuma buka bra, tapi nggak buka celana dalam. Tapi mau emang udah tahu nggak ditipu kan orang itu maksudnya. Orang karena itu datang udah tahu. Iya, udah tahu mau di casting itu buat stand in itu. Lo ngos-ngosan cerita itu. Bayangin. Flashback. Gini-gini. Cakep sih. Iya. Ya gimana ya? Ya udah akhirnya udah tuh berapa orang gitu. Nah, kepilih. Boro-boro kacau juga tuh. Nggak ada yang kepilih. Ya, kacau kan syutingnya waktu itu di Anyer ya. Bang, ini yang kemarin casting ini mana orangnya? Nggak ada yang kepilih, Bab. Budgetnya kecil kata dia. Wah, kasihan dia udah pada buka baju. Nggak ada yang kepilih. Akhirnya pakai warga lokal. Iya, kita nyari yang lumayan lah, yang masih muda gitu. Dah. Tanpa di casting. Tanpa ngelihat posturnya kayaknya cocok nih, gitu aja. Aduh, mana ya udah mereka juga mau juga mungkin. Iya, cuman nggak cocok harga aja. Iya. Tapi sebenarnya ada yang pilih kalau menurut lo. Ada. ada. Iya. Ada yang cocok, ada. Ada yang cocok ya. Mana harga nggak cocok ya. Nggak. Iya. Lo kan cita-cita lo berarti jadi aktor. Cita-cita lo jadi aktor di awal-awal lo karir, malah lo jadi kru. Tapi tidak memupus keinginan lo untuk jadi aktor. Lo ngapain aja tuh akhirnya tuh? Di situ juga saya suruh main tuh. Bab nih lumayan nih, ada dia nih, ada peran nih. Main dialog nih. Jadi kan judulnya nggak apa-apa sebutinnya. Nggak apa-apa ya, kalau lo nggak apa-apa gue nggak apa-apa. Apa jangan sebutin ya? Nggak apa-apa. Apa ya? Nggak tahu dah. Kalau gue mah nggak apa-apa. Ya kan judulnya Rumah Hantu Pasar Malam gitu ya. Jadi gue jadi pemeran hantu yang ada di rumah hantu itu tuh. Buat nakut-nakutin orang itu. Butuh acting nggak itu kalau menurut lo? Butuh, Cing. Kan dialog. Dialog kan. Oke, ada dialog. Gak grogi biar nggak. Hantunya nggak bisa ngomong. Iya, ceritanya udah kelar nih. Jadi lagi beres-beres. Aduh. Terus ada bos datang. Gimana sih ini tadi penonton nggak ada yang takut kata dia. Ya gimana bos gitu. Jadi ada dialognya, udah ada di skripnya juga. Ada dialognya. Lo berperan sebagai hantu di rumah hantu. Bukan berperan memang hantu beneran. Bukan. Jadi lo berperan sebagai hantu di rumah hantu sehingga ada dialog. Nah itu pertama kali pengalaman lo acting juga di film? Di film itu iya. Terus dari situ ngesting lagi, udah selesai film itu ngesting lagi, dapat tawarannya waduh, makro mulu nih kata saya nih, saya pengen main kata saya. Akhirnya pas ada kesempatan ada stand up ini, saya pengen nyoba nih kata saya nih. Saya kan ibaratnya dulu sering lenongan juga tuh di kampus sama Ence Bagus tuh. Sering keliling kampung. Emang masih satu angkatan sama Ence Bagus? Enggak. Jauh? Jauh, dia mah 98. Tapi dia sering masih aktif di lenong kampus itu. Iya. Terus kita yang baru-baru diajak gitu. Jadi kita keliling. Masa nggak bisa sih stand up sih kata saya, udah biasa main teater, udah bisa ngelenong, tapi tetap nggak bisa juga, awal-awal memang susah juga. Susah juga ya. Sampai sekarang juga sih kayaknya. Sampai kue kering buktinya ya. Aduh.
Iya. Tapi akhirnya lo tetap tekunin kan? Tetap lo tekunin dari tahun 2013-an tuh lo tekunin. Iya. Dari stand up lo udah dapat apa aja, Bab? Bukan materi ya, maksudnya apa yang lo dapat dari stand up? Maksudnya dapat Orang tuh gue tanya tuh kalau stand up buat lo artis stand up apa? Itu banyak yang jawabnya dalam-dalam banget, ngerubah hidup gue. Terus ini tempat gue berekspresi dari gue orang yang nggak pernah didengerin kalau ngomong, sekarang gue bisa ngomong di depan banyak orang gitu. Nah lo sendiri ada yang lo dapat gitu dari stand up? ya akhirnya gua tuh bisa nyalurin bakat gitu di situ, Cing. Bisa nyalurin bakat gua. Kan apa namanya? Ada actingnya juga kan stand up kan? Acting, full acting malah kalau menurut gua ya. Iya. Harus bisa acting di stand up. Iya. Terus main apa namanya peka gitu kan, tempo apa, mainin timing gitu kan. Itu ada ilmu-ilmu teater juga sebenarnya yang bisa dimasukin di situ. Ada ya. Jadi apa namanya? Kalau buat pede sih udah bisa nih, cuma materinya paling yang kalau di stand up tuh yang belum paham banget tuh pas awal-awal materinya gimana bikin materinya tuh. Jadi pas ada stand up itu saya ngerasa berguna saya gitu buat orang gitu. Iya. Ada gunanya juga saya gitu buat bisa ngehibur gitu ya. Iya. Pada dasarnya lo emang istilahnya kalau di tongkrongan lo ngebadut dah ya. Jarang juga, Cing. Malah gue yang sering dibully. Sering dicengin, nggak dibully sih cengin. Iya, gitu. makanya jadi bahan lucuan. Yang bikin tongkrongan jadi seger juga, ketawa kalau ada lu gitu. Iya, karena gue tuh orangnya suka celamitan gitu. Kalau teman makan, pengen minta. Gue minta mulu lu, sampai pada kesel temen. Ya gimana pengen gitu. Pantesan lengkap banget ini. Kopi juga, teh manis juga, air putih juga. Dari dicengin mulu jadi banyak materi gitu, Cing. Iya. Dicengin mulu kalau nongkrong. Pokoknya kalau ada lo tuh suasana jadi mencair dah. Ya. Dan lo adalah bahannya, bahan untuk cairnya suasana, dicengin gitu. Dan lo ini aja, terima aja tuh. Ya terima aja, lucu biar lucu gitu, nongkrongnya biar seru, pada ketawa. Nah pas ketemu stand up, ternyata lo bisa, nggak usah lo dicengin, ternyata lo bisa bikin ketawa orang. Iya, itu maksudnya itu, Cing. Ya, gue nggak harus dicengin, tapi gue bisa bikin orang ketawa gitu. Nah itu ada perasa yang bangga. Gue nggak harus dicengin terus juga gitu buat ngehibur orang gitu ya. Bisa juga kok gue gitu. Mungkin yang orang pernah ngecengin gue gitu. Ya kalau ngeliat ini juga anjir gitu deh. Gimana ya? Ngerasa bersalah nggak ya sama gue ya? Enggak, maksudnya gue dulu sempet kayak gimana sih, Cing? Sempet suka marah kalau dicengin orang? Bukan, kayak direndahin gitulah. Ya mungkin belum ada apa-apanya lah dulu lah, maksudnya belum apa ya? Belum ada sesuatu yang bisa dibanggain. Itu di mana, lingkungan mana nih? Di kampus apa rumah? Kampus. Oh, di kampus. Kan dulu kan senioritas gitu kan. Jadi sampai gue pernah mau digebukin gue sama senior. Karena dulu kan gue disuruh mulu, gue anak baru biasa kan. Disuruh mulu, suruh beli bir lah, suruh beli apa aja tuh. Gue bilang kan, ya nggak apa-apa sih, cuma kadang sampai nggak wajar gitu nyuruhnya gitu kan. Iya. Kayak korpe lah dilakukan sebagai korpe gitu ya. Korpe apanya? Korpe itu apaan ya? Ya itulah bagian disuruh-suruh. Disuruh-suruh ya. Iya, beli minuman ke Sabang situ, beli apel pokoknya. Padahal deket gitu, kenapa mesti nyuruh sih gitu. Abang-abang. Iya sih. Makanya gue kalau nongkrong di lingkungan itu, di jurusan gue tuh teater, kadang gue suka melipir ke tongkrongan anak jurusan film, jurusan seni rupa. Karena? Biar aman, biar nggak disuruh-suruh. Jadi makanya gue banyak temen dari jurusan film, karena gue orangnya ngembaur gitu, suka nongkrong ke belakang, dari kalau di kampus gitu ke belakang, ke anak seni rupa, ke anak cinta alam gitu. Jadi seangkatan kebanyakan, jadi aman tuh, nggak ada suruh-suruhan. Merdeka. Karena gue suka gitu. Tapi kan tetap ada saat-saat yang lo harus ada di situ. Harus ada. Waduh, kalau udah ada saat-saat itu udah,
Makanya Ana dibikinin lagu dulu sama abang-abangan. Si babab cari papir. Cari papir mulu gaweannya iya. Kalau ke gap gimana? Iya, cuma nyari doang. Kalau di kampus kan kadang-kadang abang-abangan yang udah pada senior juga udah pada masih pada main. Masih pada datang gitu ke kampus yang tua-tua gitu. Kita bangga gitu ngeliatnya. Cuma dia nyuruh kita ujung-ujungnya. Papir itu. Bab, papir bab. Wah, papir. Bab beli minum bab ke Sabang, aduh. Beli sate, aduh. Pusing. Melipir saya udah, melipir paling pas. Iya, paling pas melipir udah ke belakang tuh. Ke ini Ajis sama Ajis. Kan sama Ajis satu angkatan saya. Kan Ajis dulu pecinta alam, jadi saya suka nongkrong di base campnya mereka tuh situ. Enak, aman, jadi seangkatan semua jadi aman dah. Iya, itu yang nongkrong di situ jangan-jangan melipir semua dari jurusannya. Bisa jadi. Tapi enggak sih Cing, kayaknya mereka tuh jarang yang abang-abangannya kayaknya jarang pada datang jurusan lain dah. Pada sibuk apa gimana ya? Cuman jurusan lo doang. Tapi itu bekas juga bikin lo sempat sebel itu. Fase hidup yang lo bikin, yang lo rasa aduh gila gue kok kayak begini banget, perasaan gue mahasiswa dah. Ngapa disuruh-suruh gitu. Iya. Aduh. Jadi jarang keluar juga gua nggak berkembang. Kenapa? Di situ mulu gua mainnya gitu. Orang kan kalau anak kampus kan biasa main kampus lain mana gitu ya. Yeah. Ini mah jarang gua di situ aja. Disuruh aja. Tapi kalau udah ketemu temen yang nggak jauh, yang angkatannya nggak jauh beda dari angkatan gua, seneng gua. Nah, maksudnya wah banyak yang disuruh juga nih selain gua. Jadi kita suka menjadi bahan obrolan juga. Ini kemarin gua disuruh abang ini beli ke sono tadi. Lu kemana? Wah, gua mau ke sini. Jadi kayak. Tapi emang itu udah budayanya begitu, Bab. Iya. Iya budaya sih. Budayanya sih, tradisinya sih jurusan lo lah gitu. Cuma kadang abang-abangan itu juga suka ngasih kita kerjaan, kita nggak enak juga mau nolaknya kan. Ngajak kita gawe gitu. Dulu kan sering pantomim Cing, patung gitu kan. Lo jadi patung, jadi kita kayak kalau sekarang kan manusia silver ya, cuma kan mereka di jalanan gitu. Kalau kita kan di event-event gitu. Di silverin juga? Enggak, pakai tayet kan ada kostumnya kan. Ini mah rapih nih mah udah standar pertunjukan. Tapi pakai tayet ke pasar Poncol kita belinya. Paling muka doang yang pakai pidi nih. Ntar kita kayak kalau ada event-event kita kayak bolak-balik aja street gitu ya. Terus iya kayak gitu, ada yang jadi patung gitu. Nah lo kebagian jadi apa biasanya? Iya begitu, matung gitu. Jadi patung gitu. Biasanya gue kalau patungan sih gue jadi patung. Patungan ini yuk, ayo gue jadi patung. Saya tahu Gang Doli dari situ, Gang Doli. Surabaya. Iya. Jadi waktu itu dapat kerjaan pantomim ya Jakarta, Bandung, Surabaya. Sama teman berdua tuh. Terus udah tuh pas stand up pas pantomim di Surabaya udah kelar. Wah, Kep. Mana nih kita Gang Doli yuk. Ayo megang duit kan dulu. Bukan, ini bukan dalam kerangka kerjaan. Udah kelar. Udah. Oke, ya. Udah kebetulan tempat pentasnya waktu itu di dekat-dekat Gang Doli itu. Jadi kerja udah kelar. Udah kelar. Lo mau beli oleh-oleh nih di Gang Doli. Tapi oleh-olehnya harus makan di tempat. Waduh. Iya, terus lo ke sono dah. Ke sono sama tukang beca nanya kan, "Mas, ke Gang Doli." "Oh, dekat, ayo. Saya anterin." Bener deket tuh, pas masuk kayak jalan Sabang gitu ternyata ya. Ruko-ruko gitu, cuma isinya cewek semua. Anjir, kata saya nih. Ada banyak cowok-cowok pada ngeliatin gitu di kaca gitu. Bener ini cewek cakep-cakep juga. Cuma banyak calonnya nggak jadi saya Cing. Iya kita di beca juga udah pada narik. Mas sini aja mas, sini mas. Mas ini sebelah sini. Ini sebelah sini nih. Calonnya mau begituan aja calonnya, banyak calonnya. Mau begituan banyak calo ya. Sebelah sini aja mas, masih perawan. Iya. Aduh, nggak jadi akhirnya, takut. Udahlah, yang penting kita tahu aja deh tempat itu. Anjay, Gang Doli karena
Karena kerjaan Karena kerjaan. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Iya. Takut banyak calonnya. Nah, ini udah stand up belum tuh? Belum. Belum. Pantomim pernah saya matung di Senayan tuh. Di kafe. Nyebutnya emang matung. Matung, gawean matung. Kan dulu kan kayak seniornya yang dulu kan kayak almarhum Dedi Petet, terus Sena Utoyo tuh. Kan dia pantomim juga kan. Jadi sering, makanya banyak yang ngajak pantomim ke kampus, jadi udah pada bisa mungkin nih lah. Saya pernah di Senayan tuh jadi patung silver gitu, kayak Mas ini konsepnya Oscar Man kata dia. Oscar, jadi Oscar Night ya, piala Oscar. Tapi Mas jadi piala Oscar Man-nya kata dia, yang begini nih, gini doang nih pakai ini emas semua nih. Sendiri doang saya waktu, wah gawean gede juga nih sendiri nih, nggak ada bagi-bagian gitu. Matungnya di klub cing. Aduh di klub saya, di mana digoda-godain sama cewek-cewek kan. Cewek doli. Bukan, Senayan. Senayan ya. Berapa lama tuh lu bisa? Ternyata. Lu bisa gak gerak tuh sih? Iya. Nggak nyangka saya. Ternyata karena emang yang datang cakep kali ya. Iya. Saya badan sih gerak, diam, mata yang gerak mulu. Nggak kelihatan kan, gelap kan? Iya. Ada yang foto kan, ini foto lucu nih, lucu. Tuh. Mata, yakin nih mata doang yang gerak? Ini nggak tahu ya. Iya sih. Ya gini lo gini aja. Iya, Oscar Man kan begini ya. Sendirian itu saya kerjaan sendiri. Badan saya lu udah begini belum? Hah? Badan lu udah begini belum? Belum, masih. Ya kalau begini nggak pas ya. Kenapa nggak pas kalau sekarang ya? Iya. Sejam tuh lu kuat. Sejam. Nggak nyangka saya juga kan dikasih taunya sama temen, sama yang ngajak, Mas sejam ya ntar matung. Aduh kuat nggak ya kata saya. Ya. Kan sendiri nih main gede bayarannya. Sendiri nih, saya nggak mau ngajak teman ntar dapat kecil lagi saya kata saya nih. Udah sendiri aja, udah beli kostum sendiri, semua sendiri gitu. Udah begini. Nggak tahu orang IO-nya nyamperin, Mas salah tempat. Enggak, maksudnya udah Mas sejam. Udah sejam kata saya. Udah sejam Mas. Iya. Udah Mas. Udah. Wih cepet juga saya. Iya. Bisa juga saya karena lo ngeliatin cewek-cewek lewat, cakep, pemandangan enak lah, suasana enak. Jadi nggak berasa, walaupun sejam. Iya. Ya itu yang dibilang waktu itu relatif. Kalau kita ada di tempat yang menyenangkan, waktu sejam juga terasa cepat. Coba waktu kue kering. Waduh, setengah menit aja. Pusing. Aduh, lo harus lihat kue keringnya nih. Kalau yang belum lihat ya, kalau yang belum lihat dulu dah video kue keringnya. Itu belum sampai ke stand up tuh. Belum. Nah, pantomim. Oh, Banon tau kan, Banon ke pantomim juga tuh sama Banon. Matung juga suka. Banon kan pinter juga main pantomim badannya. Iya. Oh, tanya Banon berapa kali dia job matung, pasti seneng dia. Sering. Banon kan terkenal kan misalnya orang nyari pantomim. Banon juga termasuk yang sudah ada nama di dunia pantomim ya. Ya. Karena dia juga kemana-mana kalau istilahnya tuh kalau openernya Septian dia dah. Ah iya benar. Banon. Sering sama Banon juga. Dah masuk ke stand up, masih matung nggak lo begitu udah jalanin stand up? Udah jarang. Udah nggak ada malah. Jadi kayak kangen gitu, jadi kadang kayak kangen. Kalau lagi kumpul sama anak kan. Wih, nggak ada job matung apa? Main street ibaratnya gitu. Tapi asik sih gawean-gawean begitu, Cing. Ada komunitas tersendiri memang ya. Itu kalau sama yang komunitas badut sama nggak? Enggak. Beda. Bukan komunitas sih, itu juga kayak kadang senior dapat nih, kita adik-adiknya diajak gitu. Ntar senior ini dapat, kita diajak lagi gitu. Iya. Dalam sebulan pasti ada tuh matung lo. Wah rame juga berarti ininya. Lumayan tuh gawean itu, Cing. Nggak ada Cing matung-matung di sini. Tapi Pan sekarang lo udah main film. Udah mulai masuk ke stand up, terbuka kesempatan kerja yang lain ya. Ya, nggak cuma matung doang. Nge-MC dapat gak lo gara-gara stand up? Sering MC. Gara-gara stand up kan? Ya. Sebelumnya pernah nge-MC? Sebelum stand up nge-MC belum. Jadi begitu dapat stand up
MC, main film cita-cita lo. Alhamdulillah. Cita-cita lo yang dari awal sekarang terpenuhi. Alhamdulillah dapat. Sekarang lagi dalam proses syuting apa nih? Kemarin tuh baru kelar film horor tuh. Layar lebar? Heeh. Atau buat web series atau? Buat layar lebar. Apa? Musyrik sama Bang Rahman juga main tuh. Rahman Anak Afri. stand up-nya saya, Rahman sama si Cemen. Ah. Main tuh bertiga. Syuting kapan tuh? Bulan kapan? Baru-baru ini? Apalagi pandemi? Syutingnya pas ini aja selesai sebelum lebaran. Lebaran ini nih? Iya. Oh berarti ya masih pandemi ya? Mm-mm. Udah mulai syuting. Belum puasa syutingnya. Tayang nggak? Mau di bioskop? Tayangnya di bioskop apa yang di OTT gitu? Nggak tahu mau di OTT apa bioskop. Bioskop belum rame juga Cing ya. Iya. Sayang ya mau ngeluarin film di bioskop ya. Iya. Cuman yang penting lo dibayar profesional. Iya. Mau OTT kek, mau layar lebar kayak tetap aja. Udah aman. Dan lo berarti ya lumayan perannya lumayan banyak. Alhamdulillah peran lumayan. Pertama kali lo ngerasa dapat peran yang banyak gitu di film apa? Kalau FTV kan sering ya. Kalau FTV sih Iya. alhamdulillah udah jadi temannya pemeran utama ibaratnya gitu dah Iya. yang komedinya. Kalau yang film yang sama Onat kali itu yang lumayan. Keluarga Selamat belum tayang juga. Belum tayang juga? Sama Om Indro, sama Indra Jegel, sama Mamat Al-Katiri. Itu ada pengalaman seru juga tuh di situ, Apa? Cing. Apa? Lagi Covid kan kita syutingnya. Iya. Kan syutingnya PH-nya Falcon. Saya udah rapid di sana. Indra Jegel enggak. Begitu hari H syuting yang belum rapid pada rapid di lokasi, saya mah udah aman, saya tinggal di set udah tinggal main. Nggak lama di ini sama talent koordinatornya, "Bab, peran lu diganti ya?" kata dia. "Hah? Gimana maksudnya?" "Lu gantiin Jegel jadi peran lu gitu." "Hah? Gimana sih?" Akhirnya tuker peran. Iya. Untungnya Jegel karakternya biasa aja gitu, nggak yang Enggak khas gitu ya. Oh, nggak yang kayak apa gitulah. Wah, ya udah nggak apa-apa deh. Paling dia emang dialognya banyak tuh si Jegel tuh. Dia ada satu sisi saya seneng juga sih. Dialog gue banyak deh gitu kan. Udah akhirnya saya main tuh. Ada Jegel juga sih tuh Mamat, kita bertiga terus tuh jadi temennya Onat. Udah selesai satu scene, istirahat ke atas, Jegel nggak ada. Terus kemana nih? Udah kita ngobrol masih sampai siang, kita masih lanjut lagi. Baru Jegel datang tuh. Tahu nggak kau kata kenapa aku tuker? Masa aku rapid positif kata dia. Waduh, Pak, tadi kita udah tos-tosan bareng di set. Gue bilang enggak, kata dia. Aku tadi langsung ke Siloam kata dia. Masih PCR lagi, ya PCR. Negatif. Anjing tuh. Jadi peran gua ditukar buat lu nih kan. Gel enggak apa-apa nih, enggak apa-apa tuh. Rezeki kau kata dia. Dia udah ngapal-ngapalin ibaratnya kan, gak enak juga pas awal-awal ditukar itu. Iya, agak dijarakin gitu pas yang udah diambil satu scene itu. Ya enggak apa-apa lah, Bab, kata dia. Nih anjing nih rapid nih. Aku kecapean positif kata dia. Oh, waktu itu sering yang rapid ini ya, antibody ya. Ya, rapid antibody belum antigen ya berarti ya. Iya. Yang ini ya. Ini doang. Darah. Iya. Memang kurang akurat katanya ya. Kurang akurat. Tapi akhirnya lo jadi dapat peran banyak di situ. Dialognya itu. Dialognya banyak. Masuk lagi ke film yang dua-duanya malah belum tayang ya. Belum. Iya. Terus Yang satu lagi ada, Cing, alhamdulillah nih peran. Ini juga cerita juga nih. Ada anak stand up juga nih. Kalau stand upnya kan yang di lumayan saya sama Vianita tuh. Iya. Ceweknya. Sebenarnya ini perannya polisi. Film apa nih? Film Udah tayang belum? Belum. Rumah Masa Depan. Anjir, belum tayang. Udah ada promonya itu. Rumah Masa Depan gue pernah lihat enggak ya? Udah ada ya? Iya. Terus? Rumah film yang TVRI dulu tuh. Iya. Di remake gitu. Ada satu peran polisi gendut. Lucu. Karakternya di polisi gendut lucu. Waduh, beban banget kayaknya. Lucunya ini ya. Gendutnya mah enggak apa-apa. Gendutnya mah aman nih. Iya. Lucunya ini nih saya. Saya ditelepon, disuruh datang screen test. Masuk alhamdulillah. Terus pas syuting, pas reading dulu.
sebenarnya itu mereka tadinya ngajak Popon. Tadinya mau ngajak Popon. Yang bener Mas kata saya. Iya, cuma Popon kenapa sih tuh lagi bermasalah katanya di Instagram saya ngeliat kata dia. Ini apa namanya? Iya, yang sama Apip itu yang dia bercanda saya klarifikasi. Padahal itu gimmick doang buat pindah ke podcast. Orang produksi lain kan ngeliatnya itu kayak serius kan ya. Jadi nggak jadi make Popon. Gue langsung telepon Popon, lu bercanda lu Pon masalah Kari lu, gue bilang harusnya lu yang main nih, gue bilang. Oh serius lu Bab? Iya. Dan kali jangan bercanda lah, gue bilang gitu. Orang ngeliatnya kayak serius. Iya. Harusnya Popon, cuman gara-gara postingan itu ganti ke lu. Ganti ke gua. Tapi lu pernah nggak yang harusnya lu jadi orang lain? Nggak tahu, banyak kayaknya. Aduh. Gali lubang tutup lubang, sinetron yang melon harusnya lo katanya. Cek iya. Oh ini manajemen tuh kacau. Hah? Stream. Kenapa dia? Saya banyak nyebut brand amat di sini. Gak apa-apa, boleh. Ya, salah amat. Blacklist nih saya nih kan. Emang lo masuk ke stream? Masuk. 5 besar kan, waktu Suca kan, masuk. Masuk stream juga ya. Iya, itu alhamdulillah dari stream itu saya bisa masuk FTV, sinetron banyak itu lah. Tuh, dari situ tuh. Iya, Stream banyak. bagus juga sih. Iya. Kan banyak yang bilang potongannya gede. Kalau saya mah nggak apa-apa, orang dia nyariin kerjaan buat saya. Gitu. Kalau kita nyari sendiri susah juga masuk ke Starfish ya, masuk kemana. Langsung dapat peran. Nah yang gali lubang tutup lubang gimana tuh? Iya harusnya saya Cing. Jadi si Melon karena tahu. Orang lo udah casting juga itu? Bareng sama Melon ya. Melonnya nggak ada. Ya, Yon ya, bareng sama ente kayaknya, sama Wingo kayaknya. Iya. Oh nggak ikut, sama Wingo sama yang tinggi siapa? Boy. Boy. Bareng castingnya. Terus? Kalau lihat dari postur sih kayaknya emang perannya Melon tuh peran lo juga gitu, pas gitu. Itu kita lagi syuting FTV, ada nyokapnya talent ngomong ke saya, Babab kamu mainnya di Cinemark kata dia, yang gali lubang tutup lubang. Hah? Harusnya sih tante, belum ada kabar nih. Enggak, tante ngelihat kemarin iklannya ada nama kamu itu Tommy Babab. Oh serius Tan? Iya aku ngeliat kata dia. Saya langsung nelpon orang Cinemark kan, Mas Lutfi, Mas saya nggak jadi main Mas gitu. Harusnya kata dia, cuma manajemen lu tuh kata dia. Aduh. Ngobrol-ngobrol lagi ternyata manajemennya pengennya budgetnya gede. Oh iya. Kalau Cinemark kan baru masuk, ya yang gede-gede dulu dah, yang penting lancar. Itu kan udah ketahuan 100 episode kan lumayan itu. Iya. Akhirnya saya nggak dipakai. Tapi nama lu udah ada di title. Katanya, kata yang nonton itu promonya. Mana jadi peran utama lagi tuh. Yang bertiga nempel dude terus. Iya, sama Wingo ya. Saya nontonin, aduh harusnya gua nih lawan. Nggak apa-apa deh. Iya. Jadi harusnya jadi lo ada juga yang harusnya lu ganti orang lain, tapi ada juga yang harusnya orang lain terus dapat di lo. Itu rezeki namanya rezeki, ya. Kita saya sih kebanyakan sekarang kayak dapetnya rezeki sih Cing ya. Nganggapnya gitu ya. Nggak tahu ya prestasi orang manggil saya karena karena bakat saya atau gimana, tapi kayak semacam rezeki gitu jatuhnya tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ya kita nggak nyangka-nyangka ya. Emang udah jatahnya kita, rezeki kita nggak bakal ketuker gitu ya. Tapi memang harus diakuin stand up yang membuka semua ya. Kalau nggak lu nge-crew doang ya. Jadi orang ngelihat Tommy Babab ada di Google, ada di YouTube gitu. Ya. Itu di Wikipedia siapa yang nulis Cing ya ada Tommy ada Babab. Orang fans lo berarti. Sejarahnya anak-anak semua ada kok. Iya. Kok dia tahu ya saya orang mana, ini mana gitu ya? Iya kan dia research. Iya. Dia lihat di KTP. Dulu tuh kue kering dimasukin nggak di? Nggak ada. Kan kita bisa edit tuh, edit man. Emang si bisa Tommy Babab masukin dengan tragedi kue kering gitu. Saya sekarang suka masih bersyukur juga segitu sekarang. Dulu kalau ngesting ngelihat siapa yang cocok jadi main ini ya? Hari di Google, misalkan Abimana keluar tuh di Wikipedia kan kelihatan tuh track recordnya, filmnya apa aja, biografinya. Sekarang ngetik Tommy Babab, wih ada kata saya, alhamdulillah nih kata saya. Dulu gue nyariin kayak gini nih kata saya. Tapi di posisi yang beda ya. Iya. Lo dulu yang nyari, sekarang lo yang dicari. Alhamdulillah. Iya kan? Alhamdulillah.
Tapi kan lo sempat nge-Grab. Iya. Sempat nge-Grab. Di antara ini perjalanan hidup lo stand up sampai main-main film. Tengah-tengah itu lo nge-Grab. Iya, karena buat kan ngambil mobil. Ambil mobil karena butuh sih itu mah, buat lokasi kan jauh-jauh ya. Itu lagi dalam rangka syuting tuh. Masih di manajemen stream tuh. Ngambil mobil ya. Waduh, setorannya gede juga nih, 5 juta sebulan. Waduh, syuting kadang belum tentu dapat segitu. Mana ya gitu saya nih. Syuting kan kita nggak tahu tanggal berapa aja mau syutingnya. Kita berharap, berdoa terus yang penting. Mendalami banget tuh. Sama kita ya. Aduh. Iya. Akhirnya lo memutuskan untuk ambil mobil. Mobil terus DP 20 waktu itu masih promo. DP 20 juta punya mobil kata saya nih. Enak juga nih. Udah DP, cuma setorannya 5.300.000. Wah, mana? Sama Melon tuh. Nah, Melon lunas dari GLTL. GLTL apa tuh, Cik? Gali lubang tutup lubang. Oh iya. Iya. Terus akhirnya lo 5 juta sebulan nih, kayaknya nggak nutup kalau nungguin syuting-syuting. Iya. Karena kan udah pembayarannya kadang lama kan. Iya, kita nggak tahu kapan turunnya ya. Terus sekali turun kayak genteng jatuh. Atau episode. Duit gitu. Gawean yang mana nih? Iya. Akhirnya lo nge-Grab dong? Grab. Kan lo udah main film, lo kagak ini. Apaan? Nggak ada gengsi. Nggak ada gengsi-gengsian. Orang nanya duit ya kan? Iya. Iya kan, bener kan, Cing? Iya bener banget. Tapi kan kadang kita seneng, Cing, ada yang kenalin, Cing. Penumpang ada aja yang kenalin, tau gak? Nggak banyak sih, cuma ada. Ada. Dari pertama saya jemput ngeliatin di kaca gitu, saya perhatiin. Cuma saya alihin ke yang lain gitu ya. Biar saya malu kan orangnya kalau pas turun baru pada ngomong tuh, Mas yang ini ya stand up ya, kata dia. Suaranya kok mirip, saya dengerin dari tadi. Iya Mbak. Oh pantesan nih, saya tahu Mbak, ngeliatin dulu di kaca. Iya. Foto, Cing. Anjir. Seneng tuh kalau gitu tuh. Dan orang kenal lo sebagai komik ya. Iya anjir juga. Terus lo bikin lagi tuh. Iya. Kata saya. Apa namanya? Konten. Grab komedi. Grab komedi anjir. Iya. Saya gimana ya biar kerjaan bikin konten YouTube tapi gimana ya kontennya? Ngobrol sama Bang Danet tuh suka main kalau lagi habis narik kan, balik ke Tangerang jauh, nginep di Komtung. Anjing juga lu Bab, kata Danet kan. Nginep doang lu di sini gitu. Iya. Karena bikin dah tuh. Danet ngomong mulu, lu bikin konten dong. Apaan Bang? Lu kan Grab nih, kata dia. Lu stand up aja sama penumpang, kata dia. Iya juga ya Bang ya. Iya udah bikin dah, kata dia. Cuma awal-awal malu emang semuanya kalau mau mulai dari awal kayaknya berat gitu ya, Cing. Iya benar. Semuanya ya. Itu pas mau mulai dari awal berat banget. Ngomongnya minta izin ke penumpang. Bukan mau mulai, malu nggak ya apa, dipikirin dulu, saya kebanyakan mikir orangnya. Duh, malu nggak ya apa. Tapi pas pecah telurnya tuh nggak sebenarnya biasa aja palan. Pas pecah telur, pas di Sarinah tuh ngejemput orang, bapak-bapak udah jemput, dia mau ke Jatiwaringin. Udah tuh saya pasang kamera, Pak, saya mau stand up, boleh nggak Pak? Saya buat channel YouTube. Oh boleh. Ternyata boleh, kirain, soalnya saya mikirnya takut dia nggak mau gitu. Oke. Tapi kata Danet sih emang itu yang dicari, Bab, respon penumpangnya, kata dia, bukan elunya, kata dia. Respon penumpangnya, kata dia, yang menarik, kata dia. Akhirnya mau tuh, udah sepanjang perjalanan tuh, stand up, ya bodo amat lo mau garing mau kagak, kata Danet udah, lo mau garing mau kagak terserah, yang penting lo penumpangnya kan respon penumpang yang dilihat, enak tuh, kata dia. Udah nyampe tuh ke Jatiwaringin, Mas makasih Pak, makasih Pak ya. Iya, ternyata polisi juga dia, Cing. Dia mau kuliah tuh di PTIK. Bukan, di Jatiwaringin kampus apa gitu. Saya anggota juga sih Mas, kata dia. Nggak apa-apa lah, nggak lucu. Akhirnya udah berapa itu? Berapa episode lo dapet? 4 atau 5, banyak sih. Lah, habis materi saya.
Kan bisa lo ulang-ulang. Kalau emang respon beda. Responnya yang lo mau tampilin. Iya, dengan materi yang sama nih. Ntar yang nontonnya, iya kan ini materinya materi sama. Iya kan mau lihat si respon penumpang dengan materi yang sama, respon penumpang kan beda-beda. Iya, nggak usah mikirin penonton ya. Iya. Penonton tinggal nonton doang, lanjut juga ya. Saya mikirin ntar penonton bete lagi materinya itu mulu. Kadang ya. Ntar yang ditonton kan si penumpangnya nih. Beda ya. Penumpang ada satu penumpang yang respon kue kering kayak gimana, penumpang berikutnya responnya kayak gimana gitu kan. Kali ya kalau kata gua mah bikin aja yang sama. Iya. Gitu. Sampai disuruh stop tuh Mbak Agra ya, Kompas. Dia kan dulu di Bluebird, Arga. Karena? Dia di Bluebird, dia kan bikin video stand up juga, cuma kalau dia bukan sama penumpang, dia stand up sendiri aja di samping mobil Bluebirdnya, taksi. Mungkin kayak takut ini kali apa namanya sama gitu. Bab, kamu bisa stop nggak tuh konten kamu? Aduh, gimana ya Mbak, kata saya. Kalau enggak kamu disuruh gabung gitu sama dia. Saya bilang sama Danet kan cengeng enak deh yang ngomong. Jangan. Deh, lu bikin aja sendiri kata dia. Bikin sendiri nggak naik-naik juga Bang. Tapi sekarang masih nge-grab gak? Nggak ada, akunnya udah lama di suspend. Karena udah lama nggak narik. Iya, udah lama nggak narik. Iya. Udah sebenarnya aku nge-grab tuh enak juga sih Cing kalau balik dari mana-mana gitu ya. Kita bisa cari penumpang yang searah. Iya. Sekalian pulang gitu ya. Iya. Cuma kalau dulu tuh kurang aja tuh Uber tuh Cing. Tuh Uber anjir juga tuh, kita nggak tahu kan tujuan penumpangnya kemana ya. Iya. Udah capek kita udah mau pulang ke Tangerang, dapat di Tomang. Baru ketemu orang itu kan kita baru tahu tujuannya kemana. Kalau Uber gitu ya. Iya, Uber tuh. Dan bisa pindah lagi di tengah jalan. Iya, bisa pindah lokasi. Pindah lokasi kalau Uber, iya. Udah nyampe Tomang ya kan. Udah mau deket ke Tangerang tuh, dapat mana Mas? Cibubur aja nih gua bilang. Nambah jauh lagi gua, kapan pulangnya ini? Kota wisata. Aduh, akhirnya tidur nginep di mobil. lagi di Komtung. Enggak, tidur di mobil, Cing. Udah ke Komtung jauh nih kota wisata. Iya. Udah tidur di mobil aja dah. Pokoknya nyari Avanza yang parkir pinggir jalan itu pasti Grab biasanya. Banyak gitu ya. Tuh yang di depan Central Park banyak banget tuh. Oh iya, situ base campnya tuh. Kalau gue berangkat pagi tuh suka ngeliat masih pada berjejer. Di depan masjid sini juga banyak tuh malam-malam gitu. Oke lah, udah berapa menit nih? 57. Udah sejam juga. Oke Bab, terima kasih Bab. Udah berbagi cerita. Kue kering. Nanti boleh ditayangin ya kue keringnya ya? Boleh Cing. Ya, untuk insertnya itu ya? Iya. Ya, mudah-mudahan berkah terus hidupnya. Amin. Cepet dapat film lagi. Ini juga saya belum lama menikah Cing. Hah? Bulan Ama puasa apaan? kemarin. Ama udah bawang pisang. Buset, sama orang Cing. Astagfirullahaladzim. Iya. Mudah-mudahan. Terus alhamdulillah kemarin tes pack. Hamil? Positif. Alhamdulillah, minta doanya Cing ya. Sama siapa itu dia? Sama saya. Oh, iya. Masa sama penghulu. Ngelunjak udah saya bayar. Ya mudah-mudahan sehat. Amin. Kandungannya. Amin. Anaknya nanti lahir sehat. Amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anaknya jadi soleh dan soleh. Amin. Rezekinya tambah banyak berkah. Amin. Cing. Ada lagi gak? Yang baru lagi apa? Udah itu ya. Iya, seneng juga. Punya anak nih gua. Iya. Ya 8 bulan lagi lah punya anak ya. Iya. 8 bulan lagi ya. 8 bulan. Karena ini baru sebulan 2 bulanan lah paling. Iya. Jadi bapak Tommy bukan Tommy Babab lagi, Tommy Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya.